Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Sutisnamri dengan NIM C01210004. Video ini saya buat untuk kebutuhan tugas studi kelaikan bisnis. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Novia Sandra Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelaikan bisnis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil proposal bisnis saya, yang dimana di sini saya memilih usaha dodol sirsak. Jadi, adapun alasan saya memilih untuk mendirikan usaha dodol sirsak karena dodol merupakan salah satu makanan tradisional atau oleh-oleh yang digemari di wilayah Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar. Varian dodol yang ada selama ini cenderung monoton dari segi rasa dan bahan baku. Polewali Mandar sendiri merupakan kota yang terkenal memiliki potensi buah yang berlimpah. Salah satunya adalah sirsak. Buah sirsak merupakan bahan baku utama yang mudah diperoleh di Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar. Namun hingga saat ini belum ada yang menggunakan buah sirsak sebagai bahan dasar dodol. Maka dari itu, saya ingin membuat inovasi varian baru dodol dengan bahan dasar sirsak. Dodol sirsak mengkombinasikan cita rasa tradisional dodol dengan kesegaran buah sirsak yang kaya nutrisi. Nah, adapun segmen pasar dan strategi pemasaran yang akan saya gunakan pada usaha dodol sirsak ini. Segmen pasarnya itu, wilayah pemasaran utamanya adalah Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar. Dodol sirsak ini ditujukan untuk semua kalangan yang ada di Polewali Mandar, khususnya konsumen pecinta buah sirsak dan konsumen yang gemar membeli oleh-oleh atau cemilan. Nah, kemudian ada pun strategi pemasaran yang akan digunakan dalam usaha dodol sirsak ini. Yang pertama, menawarkan berbagai varian rasa, seperti original dengan tambahan kacang. Kemudian yang kedua, mendesain kemasan dodol sirsak yang menarik, informatif, dan ramah lingkungan. Ketiga, menetapkan harga yang terjangkau. Yang keempat, melakukan promosi secara online, melalui media sosial dan e-commerce, maupun secara offline dengan menitipkan di toko oleh-oleh atau toko kelontong. Dan yang terakhir, menawarkan program diskon. Nah, adapun desain operasional dari usaha dodol sirsak, yang dimana di sini saya berencana akan membangun kantor yang satu wilayah dengan pabrik dodol sirsak tersebut. Nah, kemudian di pabriknya sendiri, saya akan menyediakan tempat penyimpanan bahan baku sirsak dan juga tempat penyimpanan produk jadi dodol sirsak. Kemudian saya juga menyediakan penyimpanan bahan-bahan lainnya dan juga tempat penyimpanan peralatan. Kemudian saya menyediakan tempat mulai dari pemerasan kelapanya, kemudian dari pengupasan hingga pemasakan dodol. Kemudian juga menyediakan tempat pendinginan, pencampuran bahan, dan juga tempat pemotongan gula merah. Dan yang tidak kalah penting, kami juga menyediakan tempat packingan untuk memaking dodol sirsak tersebut. Kemudian penting untuk disiapkan adalah WC bagi tenaga kerja. Kemudian ada pun cara yang akan saya gunakan dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di usaha dodol sirsak ini. Yang pertama, melakukan rekrutmen karyawan sesuai kebutuhan perusahaan dengan menempatkan karyawan sesuai keahlian mereka. Kemudian yang kedua, menetapkan gaji karyawan dan menyediakan asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan pesangon jika ada PHK. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan karyawan tentang pengetahuan dasar seputar dodol sirsak. Yang keempat, mengukur kinerja karyawan melalui tingkat retensi atau tingkat berapa banyak karyawan yang sudah keluar dan survei kepuasan karyawan. Kemudian yang kelima, memberikan reward atau bonus untuk karyawan yang berprestasi atau mencapai target.
Nah, kemudian ada pun rancangan anggaran pendirian usaha dodol sirsak ini. Untuk membangun usaha dodol sirsak ini memerlukan 6 biaya. Yang pertama itu ada biaya perizinan dan legalitas sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua ada sewa tempat usaha per tahun yaitu 6 juta. Ketiga, pengelolaan produksi seperti wajan, kompor, spatula, dan lain sebagainya sebanyak 5 juta. Kemudian yang keempat, biaya operasional awal seperti bahan baku, gaji karyawan, dan utilitas seperti listrik, air, dan bahan bakar sebesar 7.200.000. Kemudian yang kelima, biaya pemasaran sebesar 1.100.000. Dan yang keenam, menyiapkan dana cadangan sebesar 3 juta. Jadi total rencana anggaran pendirian usaha dodol sirsak adalah biaya perizinan ditambah sewa tempat, ditambah peralatan, ditambah operasional 3 bulan, ditambah pemasaran dan ditambah dana cadangan sama dengan Rp 39.700 juta. Jadi perkiraan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pendirian usaha dodol sirsak di Polewali Mandar adalah sekitar 39.700.000. Nah, kemudian adapun dampak ekonomi dan sosial dari usaha dodol sirsak ini. Dampak ekonominya yang pertama, pendapatan petani buah sirsak sebagai pemasok bahan baku utama. Yang kedua, berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dengan memanfaatkan bahan baku lokal yaitu sirsak. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dan yang keempat, meningkatkan permintaan sirsak. Adapun dampak sosialnya yang pertama, melestarikan makanan tradisional yaitu dodol. Yang kedua, dorong konsumsi makanan sehat alami bagi masyarakat. Yang ketiga, memberdayakan perempuan atau ibu rumah tangga dengan terlibat dalam usaha dodol sirsak. Yang keempat, meningkatkan awareness akan kuliner tradisional Indonesia seperti dodol. Yang kelima, mempromosikan buah sirsak sebagai bahan pangan lokal yang bermanfaat. Kemudian adapun ancaman dan peluang dari usaha dodol sirsak. Pertama ancamannya yaitu persaingan jenis, kemudian fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan musim panen buah sirsak, adanya perubahan tren dan selera, dan regulasi keamanan pangan yang semakin ketat. Kemudian adapun peluangnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, makanan tradisional yaitu dodol, oleh-oleh yang menarik bagi wisatawan, ekspansi pasar atau perluasan pasar, dan diversifikasi produk atau pengembangan atau inovasi produk baru. Adapun strategi yang akan saya gunakan untuk memperkuat usaha dodol sirsak. Yang pertama, menjaga kualitas dan keunikan produk berkualitas. Yang kedua, inovasi berkelanjutan dalam varian rasa dan kemasan untuk mempertahankan daya tarik pasar. Memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran. Dan yang keempat, memperluas pangsa pasar dan jalur distribusi. Kemudian, pun harapan saya dari usaha yang akan didirikan, saya berharap usaha dodol sirsak yang didirikan dapat menghasilkan produk dodol sirsak yang berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk makanan yang lezat dan sehat, melestarikan dan memanfaatkan buah sirsak dengan baik, membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, dan memberikan kontribusi positif terhadap industri makanan dan minuman secara. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana persiapan saya sebagai seorang wirausahawan. Apalagi yang perlu dipersiapkan adalah persiapan mental. Jadi menjadi seorang wirausahawan membutuhkan persiapan mental yang kuat. Dan berikut adalah beberapa hal penting yang perlu saya siapkan secara mental sebelum usaha dodol sirsak ini. Yang pertama, siap menghadapi resiko. Yang kedua, memiliki ketahanan mental. Ketiga, percaya diri.
Yang keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, tren, dan teknologi. Yang kelima, memiliki passion terhadap. Yang keenam, memiliki motivasi dan semangat yang kuat. Dan yang terakhir, melakukan persiapan mental seperti meditasi, olahraga, dan melakukan aktivitas yang digemari. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai proposal bisnis usaha Dodol Sirsak. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga proposal yang saya berikan ini bisa menjadi ide usaha bagi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi